sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita hari ini untuk mengerti bahwa Abraham itu disebut bapak orang beriman. Kenapa? Dimanapun dia tiba dalam perjalanannya, dia di sana mendirikan mezbah bagi Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan firman Tuhan dengan baik. Ya. Kenapa saudara sekalian? Supaya kita juga sama. Kemanapun kita pergi, saya pernah punya bapak angkat, orang dari Kementerian Pertanian, ya, eselon atas dia, dan dia selalu mengatakan, tunjukkan pada saya foto-fotonya. Sayang kemudian kami hilang kontak ketika saya sudah pindah ke, pulang dari Jakarta, pindah ke Kalimantan untuk mendirikan STT ATI di sana. Saudara pemirsa, dia tunjukkan kepada saya terus foto-foto, ya, bagaimana dia kemanapun dia pergi itu, dia selalu pergi mencari gereja nomor 1, ya. Itu yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang akan kami dengar bersama. Tuhan, tolong kami semua Tuhan, supaya kami nanti dapat disebut sebagai orang beriman ketika kami sudah meninggalkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 12 ayat 8.
Bilangan pasal 12 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia masang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 7 juga saudara sekalian, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itulah yang saya katakan dalam permulaan tadi, dalam pembukaan. Saudara sekalian, mari kita ingat hal ini. Abraham itu siapa? Dia Tuhan suruh pindah dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, dari kampung halamannya di Haran. Tuhan tidak beritahu dia kemana dia harus pergi. Itu namanya iman. Berani melangkah karena Tuhan suruh, walaupun belum tahu tempatnya. Oh, saudara sekalian, kalau sudah minta kepada Tuhan petunjuk daripada Tuhan, selalu mau katakan, beritahu saya Tuhan, beritahu saya di mana tempatnya, usaha apa yang saya mau kerjakan. Oh, saudara tidak pernah maju. Itu artinya saudara perlu kenyataan melebihi iman, saudara sekalian. Ingat, iman itu harus melebihi, melampaui kenyataan. Saudara masih ingat Ibrani pasal 11 ayat 1? Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah apa? Percaya, punya pengharapan kepada sesuatu yang belum kita lihat. Saya sering katakan pada jemaat, ketika saya berdoa untuk saudara sekalian, untuk penyakit saudara, percayalah saudara sudah sembuh, walaupun sedikit pun belum merasakan apa? Belum ada perasaan perubahan dalam tubuh fisik saudara sekalian. Itu namanya iman. Saudara beriman bahwa saudara sudah punya uang, walaupun itu belum masuk dalam tanganmu, belum masuk ke dalam rekeningmu, belum masuk ke dalam ATM-mu. Itu namanya beriman. Nah, saudara lihat di sini buahnya apa? Ayat 7 sudah mulai. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8 lebih jelas lagi, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara sekalian, ini amat sangat perlu untuk hidup kita. Saya kadang-kadang sedih mendengar cerita ketika sudah pergi kemana-mana, ya. Oh, saudara sekalian, jangan pikir ini hanya untuk saudara sebagai orang awam. Tapi ada pendeta-pendeta yang pergi kemana-mana, ya, wisata kemana-mana, yang dia tunjukkan 100% apa? Keindahan tempat wisata, apa semua. Satu kali pun dia dalam tur satu bulan itu tidak pernah menunjukkan dia beribadah. Termasuk kalau saudara-saudara pergi tur ke Tanah Perjanjian. Oh, saya kadang-kadang begitu sedih karena orang menunjukkan hamba-hamba Tuhan ini tunjukkan situs-situs yang bersejarah di Tanah Perjanjian, tapi satu kali pun tidak menunjukkan kapan dia beribadah. Tolong perhatikan dia baik-baik saudara sekalian. Silakan kalau saudara mau tersinggung, saya menunjukkan kepada saudara sekalian bukti firman Tuhan ini. Ya, oleh sebab itu mulai hari ini mari kita buktikan. Saya senang bila saudara postingkan bahwa saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Ya, saya membuat selalu setiap minggu buat apa? Buat live streaming. Karena itu saudara-saudara kita yang di pedalaman misalnya, ada saudara dalam perjalanan tidak sempat beribadah, saudara perlu live streaming yang saya buat untuk saudara-saudara sekalian. Tetapi lebih daripada itu, saudara tahu, di gereja kami, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami tiap hari ada 2 kali persekutuan doa. Satu kami sebut sebagai menara doa.
Ya, itu siang hari. Dan kemudian malam hari ada persekutuan doa HGH. Itu kami pakai HGH, itu artinya holiness. Itu G-nya grace, terus H-nya lagi hope. Kalau kita berdoa, haruslah kita berdoa dengan dalam kekudusan Tuhan, bergantung kepada anugerah Tuhan, dan punya pengharapan yang teguh. Itu namanya doa. Jadi sudah tahu bahwa kami sudah mulai seperti itu. Tapi saya tahu ada gereja-gereja yang bahkan sepanjang 24 jam ada yang berdoa. Namanya doa berantai. Kami belum punya doa seperti itu. Tapi saya harap nanti mungkin tahun depan mungkin kami sudah bisa mulai doa berantai seperti itu, sehingga tidak ada satu detik pun di mana kami lengah berdoa. Itu kerinduannya. Tetapi kembali lagi kita kepada firman Tuhan ini. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia masang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi, saudara meninggalkan jejak. Nah, sekarang kita dalam dunia digital sekarang, saudara sekalian, kita meninggalkan jejak digital bahwa kita orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, selalu hidup dalam doa. Saya senang ketika ada orang tua yang memposting anak-anak yang masih belum jelas ngomongnya sudah mulai bisa berdoa. Tuhan berkati hidup saya, hidup bapak saya, mama saya, kakak saya. Untuk saya sangat berarti itu. Di mana anak-anak sejak kecil, bahkan baru mulai bisa ngomong, dia sudah diajar untuk berlutut berdoa kepada Tuhan. Mendoakan ayah ibunya, saudara-saudaranya. Ini luar biasa sekalian. Saya harap bahwa saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan program ini lebih banyak lagi memposting hal-hal seperti itu, yang menunjukkan jejak di belakang bahwa saudara ada orang yang rajin beribadah, rajin memanggil nama Tuhan. Mari kita lebih serius lagi ke depan, saudara sekalian. Dimanapun kita berada, kita selalu punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu dan memanggil nama Tuhan. Jangan pernah kita lalai, saudara sekalian. Mari perhatikan lagi. Lalu ia, kenapa pakai kata lalu? Karena sebelumnya sudah. Jadi saya harap bahwa hidup kita juga hal yang sama terjadi. Lalu Opa Samuel atau kakek Samuel memimpin kebaktian. So tahu sekarang saya punya kelemahan pada kaki saya. Jika saya sekarang sudah lihat dalam live streaming, misalnya, saya sudah duduk di kursi, ya, tidak kuat lagi berdiri sampai setengah jam di mana saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya katakan bahwa bahkan, saya berharap tidak sih, bahkan ketika saya sudah sulit jalan nanti, maka saya tetap akan menyampaikan firman Tuhan. Saya tetap akan mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Ajar seluruh jemaat, seluruh pemirsa menyaksikan program ini, kemanapun kami pergi, yang kami cari lebih dahulu adalah gereja, adalah ibadah, supaya kami tidak pernah lalai untuk membangun mezbah hidup kami dalam nama Yesus, dan juga tidak pernah lalai memanggil nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.